Pada pertemuan kali ini adalah minggu ke-8 atau biasa minggu UTS. UTS-nya nanti kita cari waktu supaya 4 kelas bisa secara bersamaan, apakah hari Sabtu atau hari yang lainnya. Jadi untuk kali ini diisi dengan materi, kita akan membahas tentang standar template library atau sering disebut dengan STL. Kalau dari istilahnya di sini ada istilah template ya, berarti nanti ada library gitu ya. Ini dengan menggunakan konsep template. Ini disampaikan di sini bahwa STL merupakan excellent collection atau koleksi yang sempurna yang merupakan sebuah template yang dapat digunakan kembali oleh programmer tentunya, yang nanti sesuai dengan data struktur dan operasi-operasinya yang secara umum digunakan oleh programmer. Saya kira kalian sudah belajar struktur data. Di dalam struktur data nanti akan dipelajari banyak konsep bagaimana data itu disimpan. Nah, implementasi dari struktur data itu sudah disiapkan oleh C++ di dalam STL ini. Konsep ini dikembangkan oleh Alexander Stepanov dan Meng Lee dari HP. Nah, koleksi-koleksi yang ada di STL ini banyak digunakan oleh peneliti dan expert atau ahli di C++. Jadi kalau kalian nanti pengen jadi C++ programming, gitu ya, harus memahami konsep ini. Kenapa kita menggunakan STL? Di sini dikatakan bahwa ya kita nanti menghemat waktu dan tenaga, karena kita tidak perlu lagi membuat struktur data, tinggal pakai saja. Kadang-kadang kalau kita membuat aplikasi itu lama di penyiapan untuk penyimpanan datanya. Nah, ini penyimpanan datanya sudah disiapkan. Tentunya kalian harus belajar konsepnya dulu ya sebelum menggunakan ini. Makanya ada mata kuliah namanya struktur data. Di mata kuliah itu kan kalian belajar nanti istilah-istilah yang ada di sini nanti. STL ini dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu kontainer, iterator, dan algoritma. Apa itu kontainer? Kontainer adalah sebuah objek yang menyimpan objek lain. Objek yang menyimpan objek lain itu namanya kontainer. Yang disimpan itu bisa data fundamental atau tipe data primitif seperti integer, float, double gitu, atau user defined type atau tipe data bentukan. Misalkan kalau kalian buat objek kelas gitu ya, itu bisa juga disimpan di dalam kontainer structure gitu.
Lalu apa itu iterator? Iterator seperti halnya pointer. Jadi iterator nanti itu tergantung dari template-nya. Jadi si pointer tadi, kalau kita bisa menuliskan sebuah pointer itu apa gitu, nah, si iterator juga nanti tergantung dari kelas yang disimpan di kontainernya. Ini digunakan untuk menelusuri dari kontainer tadi isinya. Jadi kita menggunakan iterator untuk menelusuri isi dari kontainer. Lalu apa itu algoritma? Algoritma yang di dalam STL ya. Ini bentuk program yang digunakan untuk memanipulasi data di dalam kontainer dengan menggunakan iterator. Itu algoritma. Misalkan nanti untuk mengubah nilai suatu datanya gitu ya. Lalu algoritma untuk mencari, algoritma untuk menghapus gitu ya. Itu adalah program yang digunakan untuk memanipulasi data di dalam kontainer. Kontainer sendiri dibagi menjadi 3. Ada sequence container, associative container, dan container adapter. Isi dari sequence container contohnya di sini ada vector, ada list, ada deck, ada di sini associative container ya. Ada set, ada multi set, ada map, ada multi map. Lalu di sini ada container adapter, ada stack, ada queue, ada priority queue. Kita kemarin belajar tentang C++ string. C++ string itu termasuk salah satu komponen dalam STL, tapi nggak masuk di sini ya. Karena di sini C++ string berada bit set dan file array. Itu dinamakan dengan near container. Ini memiliki fungsi yang mirip dengan kontainer yang lainnya. Jadi nggak masuk di salah satu 3 ini, tapi dia di luar 3 ini. Ada C++ string, ada bit set, ada file array. Ini merupakan near container yang memiliki kesamaan fungsi dengan kontainer yang lainnya. Sehingga C++ nggak masuk di sini. Lalu bagaimana ciri-ciri dari si sequence container dan associative container? Jadi sequence container dan associative container ini disebut sebagai first class container. Karena di sini dapat menyimpan data dan bisa juga dimanipulasi datanya dengan menggunakan iterator dan memiliki fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan. Sedangkan kalau kontainer adapter ini tidak didukung oleh atau tidak bisa tidak didukung oleh iterator. Jadi data di dalam kontainer adapter ini tidak bisa dimanipulasi. Datanya tidak bisa dimanipulasi kalau di kontainer adapter.
Nah, sequence container ini merupakan linear sequential data. Kalau di struktur data kalian belajar namanya linked list ya. Harusnya sudah sampai linked list kuliah. Di mana elemennya itu terhubung antar satu dengan yang lainnya. Elemen pertama menghubungkan elemen kedua menghubungkan elemen ketiga, dan seterusnya. Itu kalau yang sequence. Ini vektor. Vektor, list, date, set. Nah, selama ini kita menyimpan data itu dalam bentuk array. Kalau kita menyimpan data dalam bentuk array, biasanya kita tentukan size-nya, size dari datanya. Nah, kalau kita menggunakan kontainer ini sih tidak perlu menentukan size-nya. Jadi kita mirip menyimpan ke dalam bentuk array, tapi kita tidak perlu menyimpan size-nya. Seberapapun data yang diinputkan, size-nya akan mengikuti dari jumlah datanya. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan banyaknya data yang akan disimpan di situ. Sehingga data yang dimasukkan itu tidak akan membuat kesalahan selama memori dari RAM-nya itu masih tersedia untuk menampung data. Jadi kita nggak perlu menentukan size dari ukuran datanya. Di vektor, kontainer yang namanya vektor ini mirip dengan array. Kita bisa mengakses elemennya secara langsung. Kita bisa melakukan penghapusan data di belakang saja ya. Kalau ini ada list, ini bisa kita hapus ya, di lokasi manapun di dalam list. Tetapi kita tidak bisa mengakses secara langsung di elemen keberapa gitu, nggak bisa kalau kita menggunakan list. Kita bisa nambah, bisa menghapus di lokasi manapun di dalam list, tetapi kita nggak bisa mengakses datanya yang berada di tengah misalnya. Kalau vektor bisa. Kalau date, ini kita bisa mengakses elemen datanya secara langsung. Ini juga bisa menambah dan menghapus data di depan maupun di akhir. Kalau yang lainnya ada set, multi set, map, dan multi map. Ini ada konsep stack, queue, priority queue. Ini harusnya sudah dipelajari di struktur data, konsep stack. Konsep data yang disusun secara bertumpuk. Kalau stack ini, karena tumpukan. Jadi dengan konsep stack ini, sebuah objek itu akan diinputkan dengan mengadopsi kaidah ini, FILO, first in last out. Artinya data yang pertama masuk itu yang pertama kali keluar, atau biasanya disebut dengan LIFO, last in first out. Data yang terakhir masuk itu pertama keluar.
ilustrasi dari stack ini kalau kita numpuk sebuah buku gitu ya, kita tumpuk, maka tumpukan pertama itu adalah data yang pertama kali masuk, dan tumpukan yang paling atas itu adalah data yang terakhir kali masuk. Waktu ngambilnya tentunya kita adalah data yang paling atas, yang tumpukan yang paling atas yang diambil. Ada konsep di sini antrian. Ini konsep adalah FIFO, first in first out. Data yang pertama kali masuk, yang pertama kali keluar. Kalau kita ngantri, tentunya yang datang duluan itu yang dilayani. Lalu ada priority queue, itu untuk antrian dengan prioritas. Biasanya dengan ini adalah yang prioritasnya paling tinggi, itu yang pertama kali keluar. Nah, ini adalah kontainer-kontainer yang bisa digunakan. Jadi kita biasanya menyusun kontainer ini dulu untuk menampung data, baru kita gunakan. Tetapi di C++ ini sudah bisa langsung digunakan kontainer. Jadi kita nggak perlu bikin lagi. Tetapi sebelum masuk ke sini seharusnya kalian sudah bisa membuat vektor, membuat list, membuat def, membuat set gitu ya. Harusnya ini bisa dulu dibuat secara manual dulu. Baru nanti kalian menggunakan yang ini. Nah, itu untuk membuatnya itu di mata kuliah struktur data. Ini misalnya kalau kita membuat sebuah stack ya, atau kita gunakan kontainer stack. Berarti kita membuat kontainer dengan menggunakan konsep tumpukan. Yang kita simpan misalkan datanya adalah integer, ini integer stack. Nah, untuk menggunakan stack ini kita harus includekan stack. Kalau kita ini stack nggak dikenali. Nah, untuk tahu fungsi-fungsi apa aja yang di dalam stack ya kita lihat di sini. Di C++ reference ada stack di sini. Ini fungsi-fungsinya. Ada push, ada top, ada pop, ini biasa digunakan. Push digunakan untuk menambah elemen, top untuk mengakses elemen yang paling atas, pop untuk merimove top elemen. Ya, karena dia modelnya ditumpuk, ya berarti ilustrasinya kita bayangkan datanya itu modelnya ditumpuk.
Ini pertama data masuk 1. Data yang pertama masuk adalah angka 1. Berarti angka 1 itu berada di bawah. Lalu 3 itu di atasnya 1. 2 di atasnya 3, 7 di atasnya 2, 6 di atasnya 7. Jadi kalau kita mau lihat data paling atas, kita gunakan di sini top. Ini digunakan untuk mengembalikan nilai data yang paling atas. Ini data paling atas 6 ya, topnya. Nah, kita nggak bisa melihat data yang di bawahnya ya. Yang kita bisa lihat hanya data yang paling atas. Cara melihat data di bawahnya ya kita harus ambil yang di atas dulu. Baru setelah kita ambil data yang di bawahnya, baru dia menjadi data paling atas. Jadi ini kalau ngambilnya tinggal menggunakan pop. Nah, kalau kita sudah ambil data yang paling atas, maka topnya nanti ya pindah ya, karena data yang paling atas sudah kita ambil. Ini kita bisa looping ya. Di sini ada size atau empty. Kita gunakan size dulu. Jadi kalau size-nya masih lebih besar 0 gitu ya, lakukan ini. Pertama topnya 6, lalu di pop, topnya jadi 7, lalu di pop lagi, dia dihilangin ya, topnya jadi 2, dan seterusnya sampai dia 1. Ini karena ditumpuk ya. Atau kita bisa gunakan yang empty selama dia tidak empty. Nah, setelah kita telusuri seperti ini ya, stacknya kosong ya, habis. Karena kita pop ya, di stack ini udah nggak ada datanya lagi. Jadi cara mengambil atau melihat datanya, caranya diambil. Ini yang nggak bisa, kontainer ini ya datanya tidak bisa dimanipulasi. Setelah kita masukkan ya kita bisa ambil saja, nggak bisa dimanipulasi.
Lalu ini ada konsep antrian ya. Ini juga mirip dengan stack ya. Ada pop, ada push. Kita ganti itu menjadi antrian. Nah, stacknya tinggal ganti kata kuncinya dari Q. Ya. Ini kita inputkan Q. Kita push, kita pop. Ini kebalikannya ya. Ini data yang pertama masuk itu adalah yang pertama keluar. Tidak ada top ya, adanya dia front. Jadi antriannya ya 1 masuk ngantri, 3 di belakangnya 1, 2 di belakangnya 3, 7 di belakangnya 2, 6 di belakangnya 7. Yang paling depan kan 1. Ketika diminta frontnya yang paling depan ini 1, lalu di pop keluar, maka ya 1 keluar, depannya sekarang 3. Ini kalau antrian. Ini yang adapter kontainer ya, kontainer adapter. Lalu bagaimana dengan priority queue? Ini ada priority queue. Nah, ini tinggal diganti saja menjadi priority queue. Kalau priority queue yang di include kan tetap queue ya. Sama. Berarti kan kalau prioritas ya, angka 7-nya menjadi prioritas paling besar. Nanti 7, 6, 3, 2, 1. Priority queue nggak ada front, adanya apa? Adanya top ya. Dia mirip stack malah ke top. Ini antrian yang prioritas ya. Prioritas yang paling besar itu yang dikeluarkan duluan. Kan ada
pejabat gitu nanti ya dia didudukkan gitu. Ini priority. Kita coba ke sequential, sequence container ya, vektor. Ini kontainer yang sequential tadi ya. Bedanya di sini ada iterator. Yang di sana tadi ada nggak ada iterator. Untuk operasinya, untuk modifiernya ada push. Kalau tadi kan push, ini push back, ada pop back, gitu. Ada insert, ada erase gitu ya. Kita coba aja untuk yang vektor. Pushnya kita ganti dengan pushback. Vektor ini harus diinputkan ya. Lalu push ini kita ganti dengan pushback. Lalu popnya itu pop back. Lalu ini ada empty juga. Ini kalau kita gunakan yang sama ya. Ini front back gitu. Kita bisa akses elemen front sama backnya ya. Gini, kalau yang vektor tuh misalkan ini kita akses yang backnya, yang paling belakang, lalu kita di sini pop back. Ini nanti kejadiannya kayak si stack. Cuman untuk vektor nggak terbatas hanya ini saja gitu. Kita bisa akses frontnya juga. Ya, kita bisa akses frontnya, tapi kita nggak bisa hapus depan. Kita hanya bisa hapus belakang. Nah, untuk vektor sendiri itu lebih fleksibel karena dia sequential, kita bisa akses datanya. Misalkan si out my data 2 gitu, kayak array ya. Jadi 0, 1, 2 berarti ini outputnya 2. Jadi udah mirip kayak array. Kalau tadi nggak bisa diginiin yang stack sama queue tadi. Oke, kita bisa gunakan fungsi add ya. Kita running. Tapi ini tidak semua kontainer bisa ya, makanya ini jangan, harus nanti aktif menggunakan ini. Atau kita bisa terusin dengan iterator. Misalkan di sini kita gunakan vektor integer iterator. Kita bisa looking for it di sini sama dengan my data titik begin. It tidak sama dengan my data end.
Di sini lalu kita bisa cetak di sini. Kita rakit tarik pointer ya. Jadi kita gunakan operator di reference. Ini kita bisa telusuri dari 1 sampai akhir ya, dari awal sampai akhir, dari depan sampai belakang. Nah, ini bedanya dengan yang adaptor tadi. Kalau yang adaptor tadi nggak ada iterasor ini, nggak bisa ditelusuri seperti ini. Tapi kalau vektor bisa. Nah, si vektor ini hanya bisa pushback ya, nggak bisa nambah dari depan. Beda halnya dengan list ya. Kalau ini kita ganti list. Ya, ini kalau ini hasilnya sama mas ya. Oops. Listnya harus itu juga ya. Nah, ini kalau kita mau menelusuri dari awal sampai akhir aja gitu ya, kita bisa gunakan auto. Jadi mau list mau vektor ini nggak masalah. Jadi kita nggak perlu mendefinisikan iteratornya, langsung kita gunakan auto. Kita coba list. Bedanya dengan vektor ya, kalau list kita nggak bisa seperti ini. Di list nggak bisa kita langsung akses seperti ini, nggak bisa. Nggak mempunyai fungsi untuk direct aksesnya. Untuk akses yang langsung nggak ada. Tapi si list bisa push front ya, bisa port front. Ini nggak bisa, tapi kalau yang list bisa push front. Jadi kalau kita punya pushback, kalau ini push front, maka 9 ini depan, 11 juga di depan, paling depan 11 ini. Ini list bisanya push front. Kalau vektor nggak bisa ya. Kalau vektor tadi hanya pushback. Kalau list bisa push front. Kalau list nggak bisa ngakses langsung, kalau vektor bisa. Untuk popnya juga bisa, pop back, pop front juga bisa. Ini kalau my data, misalkan pop back,
Ya, maka data yang ke-6 ini akan dihapus. Namanya dihapus. Kalau popron berarti ya 11-nya dihapus. Nah, lebih ini fleksibel ya. Lalu bagaimana dengan DEC? DQ. Kalau DEC itu bisa melakukan apa yang dilakukan vektor dan juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh si list. Kalau DEC. Ini yang paling favorit digunakan itu DEC. Dan dia bisa juga diakses langsung ya. Itu kalau DEC bisa ini. Apakah ada pertanyaan? Nah, untuk set beda lagi ya. Untuk set kita bisa aja ini pakai set ya. Tapi ini ganti dengan insert ya.
Perhatikan kalau kita punya set seperti ini, kita terus dulu. Seperti biasa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau kita lihat urutannya ini sudah terurut ya. Padahal kita datanya tidak terurut. Nah, kalau set ini dia otomatis akan diurutkan datanya. Lalu dia akan kalau ada data yang sama, maka akan dianggap satu ya. Jadi datanya unik ya, nggak boleh ada data yang sama. Kalau satu munculnya 2 kali, maka yang kepakai ya cuma 1. Kalau kita running, itu kalau set ya. Untuk yang multi set sama map dipelajari aja sendiri nanti. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, pertemuan hari ini saya cukupkan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.